Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Kali ini kita akan belajar tentang subtema 2, hewan sahabatku. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Dan bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Tahukah kamu, negara-negara Asia Tenggara memiliki banyak hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan sebagai binatang peliharaan. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Jadi rugi loh kalau tidak makan ikan tuna. Siapa yang nggak makan ikan, saya tenggelamkan. Seperti itulah kata Ibu Susi. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Perhatikan penjelasannya. Pertama, opipar berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya adalah ayam. Yang kedua, pipipar yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya kucing. Dan yang ketiga, opopipipar, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya adalah ular. Selanjutnya adalah potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Ternyata, hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin akan timbul. Dengan posisi yang strategis, negara Asia Tenggara ini memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Yang pertama, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. 2. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagai besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Ketiga, Indonesia. Tidak kalah dengan negara lain sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Sedangkan negara Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong, sama seperti Kamboja. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Kemudian, Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana loh. Selanjutnya, negara Singapura. Merupakan negara yang paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Kemudian, negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Kemudian, negara Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi negara ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Raih terus prestasimu, sukses akan menantimu. Semangat belajar dari rumah.
Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.